Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Bushra lana nilna al-muna zalal ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعيننا هذا جمال المصطفى ورولا أسلنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية
وصحبه وسلم. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang telah diberikan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali di Zoom Minarin ya, kita berzumpa lagi melalui Zoom secara online. Di tengah-tengah kesibukan kita sempatkan waktu untuk sharing, menuntut ilmu bersama komunitas. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, saya akan sampaikan program-program YKRI, Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu di Zoom maupun yang di YouTube dari berbagai daerah ya. Ini ada Batam, ada Riau, ada Solok, ada Bandung, Masya Allah luar biasa. Selamat datang juga untuk Ustadz Ali Murtado yang sudah hadir. Siap, Akhi. Syukran. Ya, pertama tentang wakaf pembebasan tanah untuk akses masuk pesantren Khairul Razikin. Ya, ini kita sudah update pekan lalu ya. Kita akan update lagi jumlah dana terbarunya saat ini 1.234.790.000. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian berkat wasilah wakaf dari Bapak Ibu sekalian, santri pesantren Khairul Razikin saat ini sudah memiliki akses jalan yang layak, yang lebar, dan nyaman sehingga uh, bisa melakukan kegiatan dengan normal lagi gitu ya. Kalau waktu itu jalannya jalannya tidak luang, sekarang jalannya sudah lebar, nyaman, dan berbagai acara juga sudah masuk. Wisuda kemarin lancar, ikram juga waktu itu lancar, dan insya Allah Rabu besok ini ikram akan dilaksanakan di pesantren Khairul Razikin lagi. Gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang masih belum ikut berpartisipasi, masih ada kesempatan untuk mengikuti pembebasan tanah untuk wakaf jalan akses jalan pesantren Khairul Razikin. Ini bisa dengan komitmen 50.000 per bulan atau dapat pula langsung ditunaikan 1 juta. Dan ini melalui Mbak Ilda ya di 0812 1110 2015. Mau 50.000 per bulan bisa, mau langsung lunas bisa, mau lebih sangat-sangat membolehkan. Ini silakan bisa yang ingin mencatat nomor rekeningnya dan ingin menyimpan QRIS-nya bisa di screenshot, di foto, atau bisa di shot langsung ya, atau ditembak langsung melalui QRIS. Baik, kemudian ada wakaf pesantren, ini wakaf ya. Program awal terdahulu ini 3 juta per meter, sama 50.000 per bulan. Namun ini dikelola oleh Mas Robi di 0823 8395 4056. Dan wali asuh di Abah 0821 7298 4831. Untuk wakaf ini beberapa progresnya ya dari pesantren Khairul Razikin yang luar biasa, bangunannya sangat-sangat nyaman dan insya Allah akan masih ada progres-progres pembangunan lainnya, toilet, kemudian menambah kelas dan sebagainya. Ini sebagian foto di pesantren Ikhwan dan pesantren Akhwat. Pesantren Khairul Razikin Tarbiyatun Nisa. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin membayar zakatnya, zakat mal bisa melalui pesantren, ya bisa melalui Yayasan Khairul Razikin. Termasuk konsultasi tentang zakat, berapa persen yang harus dikeluarkan, berapa batasan harta yang ketika sudah capaiannya harus membayar zakat, itu bisa dikonsultasikan melalui Abah di 0821 7298 4831. Insya Allah kita akan menyalurkannya karena kita
telah mendapatkan kepercayaan dari Basnas sebagai penerima penghargaan pelaporan dan penyaluran terbaik selama berapa ya? Tiga tahun berturut-turut. Kemudian ini program beras untuk santri juga masih berjalan sama di Mbak Ida di 0812 110 2015. Dan ini untuk support santri secara umum. Bapak Ibu ingin support kebutuhan santri, peralatan belajar, kitab-kitab, kemudian makan siang dan peralatan-peralatan santri lainnya di support kebutuhan santri. Dan silakan Bapak Ibu untuk follow media sosial kita untuk mendapatkan info-info program-program YKRI, kegiatan-kegiatan pesantren, kegiatan-kegiatan santri, info-info santri ada di berbagai platform media kita. Tampil di layar, ada Telegram, ada Instagram, ada YouTube, dan ada TikTok juga ada gitu. TikTok ini khusus kegiatan-kegiatan konten kreator santri. Ya, baik itu tadi info-info dan program Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Bapak Ibu tinggal pilih banyak program-program kebaikan dari kita, tinggal pilih mau yang mana. Mau ikut semua boleh, mau pilih salah satu, salah dua, salah tiga boleh. Baik, kajian kali ini alhamdulillah spesial ini ya, Budaya ada pemateri langsung dari ketua yayasannya. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang istiqomah. Istiqomah, istiqomah dalam apa? Dalam hal sedekah. Istiqomah sedekah, istiqomah dalam kebaikan. Saya sampaikan sebagai pengantar, ini ada ayatnya di Quran surat Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan atau kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi, kita tidak akan memperoleh kebaikan dalam ayat ini sebelum kita menginfakkan harta yang kita cintai. Jadi, harta yang kita cintai ini. Bukan harta yang kita sisakan, tapi harta yang kita cintai. Gitu. Baik, tidak berpanjang kalam, langsung saja kita ke pemateri pada pagi hari ini. Budiah dan Ustadz Alim Rado, kami persilakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz Ali dan juga seluruh sahabat YKRI di seluruh Nusantara ya. Apa kabar pagi ini? Wah, Alhamdulillah, luar biasa, luar dahsyat. biasa dahsyat ya. Nah, sahabat semua senang sekali menyapa pada pagi hari ini karena saya nggak sendiri ya. Saya ditemani oleh Induk Semang. Siapa Induk Semang itu? Ketua Yayasan Khairul Rozikin yang hari ini Alhamdulillah Allah mudahkan kami sudah hampir 8 pondok pesantren ya PKR di tanah air ini ya. Visi misi kami sampai insya Allah bersama semua sahabat tercinta kita akan terus berjihad ya, berkarya mencapai 100 pesantren di seluruh tanah air. Amin ya Allah, amin ya. Mana dong semangatnya? Saya mau lihat kita kedatangan guru besar kita ya, Al Ustadz Kiai Ali Murtado. Masya Allah, senang sekali. Apa kabar Ustadz Ali? Alhamdulillah baik Bu Dia. Alhamdulillah, Jadi Masya malu Allah. ini. Aduh, sahabat semua saya deg-degan ini. Ya, biasanya saya sendiri. Hari ini ada Pak Guru kita. Jadi, Masya Allah ya. Nah, di tengah-tengah kita ya, saya akan eh, apa ditemani juga oleh Mas Khalid ya yang selalu setia mendampingi program kita setiap hari Rabu. Nah, tadi di awal acara Ustadz Ali saya juga ingin mereport ya. Setiap tayangan kita tiap Selasa eh, Mas Khalid ya sebagai tim YKRI Yayasan Khairul Rozikin Indonesia beliau menyampaikan perkembangan update ya tentang kegiatan di dalam Yayasan Khairul Rozikin ini ya gitu. Dan juga teman-teman semua akhirnya bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh JKRI ini
sehingga bisa mengenal YKRI semakin dekat ya. Dan saat ini YKRI sudah berkembang dengan beberapa PKR yang sudah berdiri di Nusantara ini ya. Yang terdekat adalah PKR TN ya, yaitu Pondok Pesantren Putri yang sangat apa ya sedang viral ya, sedang hangat-hangatnya ditumbuh kembangkan, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, jadi mungkin ya Mas Khalid ada baiknya nih sebelum kita masuk ke kajian ya Mas Khalid ya, mohon izin karena ada Bapak Ketua kita, kita mau juga dengar ya perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh pesantren Khairun apa TN ya pesantren Tarbiyatun Nisa yaitu pesantren wanita dan juga di pesantren Ikhwan yang ada di Beji ini. Jadi mohon izin ini Bapak Ketua Pak Ustadz Ali, di awal sesi ini boleh ya mungkin 5 menit 10 menit langsung dari narasumber yang terpercaya beliau ketua yayasan, cerita sedikit Ustadz untuk bagaimana sih sekarang pondok pesantren Beji ini dan juga Tarbiyatun Nisa yang sedang berkembang ini karena kita perlu ya mendengarkan sounding-sounding yang terpercaya dari Ustadz Ali. Ada apa di Beji dan ada apa di Bogor? Dipersilahkan Ustadz Ali untuk memberikan sedikit ya sharing apa yang ada di dua pesantren kita ini. Silakan Ustadz Ali. Oke, sebentar. Viewing ini ya, review viewing. Mic-nya masang dulu, Bun. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Budi ya yang selalu istiqomah bersama Ayah Bunda semuanya gitu ya. Mohon izin baru hari ini hadir membersamai setelah lama tidak bersama. Jadi tadi background saya ini di PKR Putra, ini gedungnya gitu ya. Bu dia juga sama Putra, Kang Khalid di masjidnya, backgroundnya masing-masing. Mereka punya backgroundnya PKR pusat semuanya. Jadi sedikit menggambarkan, alhamdulillah tahun ajaran ini gitu ya, di PKR Putra nambah santri sekitar 40-an, 45 ya, di TN hampir ke angka 40. Kenapa jumlahnya nggak banyak? Apakah yang daftar sedikit? Alhamdulillah daftar banyak sekali Bunda. Tapi ya karena keterbatasan tempat gitu ya, karena memang pembangunan terus bergerak gitu ya, harus ada bangunan-bangunan baru. Apalagi yang Putra gitu kan, debut kemarin, alhamdulillah jazakumullah khairan ayah bunda semuanya. Kami saat ini sudah punya akses jalan. Jadi Kang Khalid kalau masuk pesantren itu motor udah bisa masuk gitu ya. Jadi nggak lagi gotong-gotong makanan gitu kan. Makanan saat itu ya ujian ya. Tapi yang paling menguji adalah nah air minum, Masya Allah itu. Air minum sehari sekitar santri itu butuh sampai sekitar angka 20 galon, 20 sampai 25 galon. Itu lewat pematang sawah kecil, kecemplung dikit ya langsung ke empang gitu ya. Dan itu 20 galon, Alhamdulillah gitu ya. Tapi jadi membuat anak santri jadi semakin sehat karena sering ngangkat-ngangkat pastinya. Tapi alhamdulillah satu titik ada orang baik yang mengirimkan penyulingan air dan saat ini penyulingan air ada dua di pusat di PKR saat ini dan di PKR TN. Dan jumlah santri di PKR TN nambah sekitar hampir 40. Kenapa nggak banyak? Apakah karena ini pesan wasiat khusus dari Ustaz Nasrullah. Ustaz Nas bilang, Ustadz ini nambah berapa? Kalau kebutuhan ideal ada nambahnya per angkatan itu sekitar 60. Jangan Ki, 20 aja deh, 20. Lah kenapa Ustaz? Ya tempatnya kasihan anak-anak ya karena sangat-sangat terbatas. Memang butuh pembangunan segera. Maka yang ingin saya sampaikan ada ayah bunda anak santri itu di sini ngajinya dari jam setengah 4 sampai jam 10 malam berkah Masya Allah Insya Allah. Dan beberapa santri kita, alhamdulillah beberapa sudah ada di Mesir dan beberapa juga akan menyusul ke Mesir. Inilah calon-calon dai, calon-calon ulama masa depan, Ibu Buddha ya. Maka gini, saya boleh nggak sekali materi dikit? Masuk dong. Siap. Jadi ada namanya cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal itu gimana? Sekali sedekah, sekali apa namanya? Ketika masih hidup dia sedekah gitu kan, tapi pahalanya Mana ngalir nih? gitu kan. Nah, ngalirnya itu unlimited gitu. Nanti ada saat di antara amalan menjadi wasilah kebaikan. Ini kan para santri di sini kan infak sukarela gitu kan. Mereka kalau Ustaz Nasrul nggak berkenan untuk kalimat gratis karena gratis tuh energinya rendah gitu kan. Maka infak sukarela
Maka di sini Masya Allah ketika Ayah Bunda membantu para santri gitu ya, bangunan di belakang saya ini kan bangunan bukan bangunan dari wali santri, ini kan effort bersama Ayah Bunda semuanya. Itu ketika mereka di situ ngaji, mentadaburi ayat-ayat Allah dan menjadi ulama besar nanti di masa depan, menjadi wasilah kebaikan bagi keluarganya dan bagi orang-orang sekitarnya. Oh Masya Allah, mengalir pula pahala yang terus menjadi amal jariah. Kalau sampai saat ini misalkan Budia kan pulang dari umroh haji kemarin kan, itu kalau di Madinah baru kita muterin kota Madinah, ada hotel tulisannya besar, Wakaf Utsman bin Affan. Itu orangnya sudah 1400 tahun lalu nggak ada. Tapi hotelnya masih megah berdiri sampai saat ini. Yang mana ketika ada revenue masuk gitu ya, maka dikembangkan lagi, dan sampai sekarang menjadi sebuah amal jariah namanya Wakaf Utsman bin Affan. Begitu dari pembukaan saya terima kasih banyak seluruh orang baik. Saya tidak melihat nominal berapa gitu kan. Karena saya cek dari Mas Robi gitu, Mbak Hilda, ternyata Masya pergerakan dalam 1 bulan itu ada sekitar 150 transferan untuk wakaf. Dan ya memang nominalnya masing-masing gitu ya. Ada yang 10.000, yang 20.000, 50.000, 100.000, 200.000. Saya terharunya tuh yang 10.000 nih bagi saya membuat terharu. Karena beliau adanya segitu pun. Ya, untungnya transfernya sesama BSI kan. Jadi free gitu kan. Masya Allah, untuk nyari keberkahan saya segitunya gitu loh. Ya, Kedua ya. kayak misalkan ada beberapa, saya paham lah ceritanya Budiah gitu kan. Ketika pengen ngerawatin anak orang, ngerawatin anak-anak kami di sini, terima kasih Budiah. Ya Masya saya Allah. Ustadz Nasrul sampai bingung. Ini Budiah masuk sini. Kafalannya berapa kami gak bisa bayar. Bahasanya udah nggak butuh area pendanaan itu sama sekali gitu ya kan. Tapi ternyata Masya Allah buat saya terharu adalah saya pengen ngerawat anak orang. Semoga ya anak saya dirawat oleh Allah langsung. Masya Allah itu jelek gitu ya. Allahu Akbar. Itu pun sama, kami biasanya kami ngerawat anak-anak para santri, kami berharap juga anak-anak kami yang saat ini sekolah di TK, di SD gitu ya, juga dirawat, dipilihkan ketemu dengan guru-guru terbaik gitu kan. Kita mau perbaiki anak orang, dan kalau kata Ustaz Nasrul kan, kalau pengen dapat keajaiban, maka ajaibkan orang dahulu. Fokusnya adalah orang, bukan diri. Ketika udah menjanjikan orang, nah di situ nanti keajaiban akan datang. Dan sedikit menyapa di sini ada Pak Masnur, Masya Allah. Semoga PKR mana ya? Pak Masnur itu Pekanbaru ya, sama Bu Dewi, Bu Dewi Hesni. Semoga juga bisa terbuka gitu ya. Ada 6.000 meter di sana. Pak Masnur, semoga nanti juga PKR lebih banyak lagi tersebar di mana-mana, keajaiban tersebar di seluruh Indonesia, maka menjadi baldatun thayyibun walaupun ghafur, negeri yang Ya, Bu indah. Agustin, Ustadz, Tegal. Oh iya Bu Agustin juga yang dalam waktu sangat dekat ini insya Allah juga akan sudah ya pembangunan sudah proses. Kalau Pak Masrur masih dapat tanah ya butuh proses agak lebih panjang lagi. Kalau Bu Agustin dalam kondisi insya Allah sudah pembangunan kalau nggak salah gitu ya. Ini apa? Ini ada Pak Masrur juga insya Allah. Semoga Allah mudahkan prosesnya dimanapun berada, dan semoga tidak hanya di Pekanbaru, dimanapun berada, insya Allah ada PKR-PKR baru gitu ya. Amin Amin. ya Rabbal Alamin. Ya. Begitu Bu Dia. Baik, Ustadz Ali masih seputar YKRI dan PKR. Tadi di sounding bahwa penerimaan siswa baru atau santri baru itu ada 40 gitu ya. Sebenarnya realnya sekarang sudah berapa Ustadz? Yang lama berapa, yang tambah berapa untuk BJ dan juga khususnya TN? Baik, untuk Beji saat ini jumlahnya 141 santri. Kalau 141 ya, santri. kalau TN 75-an, saya nggak terlalu detail ya TN itu. Ustadz Heri harusnya memang ada di sini 75 orang, karena memang kemarin kan pembangunan baru ya Bunda. Dan di Iya. TN kan hitungannya baru 4 kelas gitu ya dari kita, yaitu kelas 7, 8 dan 10, 11. Jadi tiap tahunnya dia kan penambahannya selalu tambah 2 kelas gitu. Kalau Iya. yang di Khairazi kan ada yang keluar, ada yang masuk, keluar masuk udah mulai bergantian gitu kan. Sudah ada 6 kelas saat ini. 6 Begitu. kelas itu kurang lebih 146 siswa ya, Iya. santri tadi ya, Tat. Ya. Idealnya memang di kelas itu kan angkanya angka 20 sampai 25-an ya. Maka Ya. di angka itu juga kita menghitung apa namanya jumlah santri. Ya mohon Iya. maaf, mungkin ada wali santri yang saat ini mungkin udah pernah daftar tapi belum lolos seleksi. Punten sangat gitu ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah, Ustadz Ali itu semua kan bertempat tinggal atau bermaktab di pesantren ya, Ustadz ya. Nah, Ya, jadi kita dalam kesempatan ini juga mau mengucapkan terima kasih nih Ustadz Ali kepada semua sahabat YKRI yang sudah support beras untuk santri.
Masya Allah. Iya. Beras Tuk Santri ini tiap bulan para sahabat YKRI yang sudah mensupport Beras Tuk Santri hanya 5 kilo loh Ustadz per bulan. Jadi ini Alhamdulillah sudah kami terima dan sangat membantu ya Ustadz Ali ke untuk logistik ya bagi para santri ya khususnya. Halo, iya betul. Iya, Santri kan mas ini makan sehari 3 kali ya. Jadi iya. dan santri itu masya Allah makannya itu bisa jadi lebih banyak daripada saya. Bang Khalid. Mau dikasih berapapun gitu kan. Pernah suatu ketika hari Jumat itu biasanya. Kan orang kadang ya alhamdulillah kadang dapat sampai beberapa kali gitu kan. Dan habis semuanya. Habis ke habis nggak dibuang enggak gitu kan. Ada yang Ya, satu kalau hari Jumat itu bisa 5 kali. Ntar pas siang ternyata dikirimin dapat apa namanya dapat dari MR Box gitu kan. ya. Sorenya tahu-tahu ada orang yang pengen akikahan naro gitu kan. Masya Allah, dan habis semuanya. Dan, dan menariknya Bu, Barokah. iya, barokah. Ada kenikmatan, kenikmatan itu kan gini. Ustadz Nasrul sering menyampaikan, ketika belum memberikan hadiah candlelight dinner gitu kan pada seorang sahabatnya gitu kan disiapin makannya enak ketika di Bali gitu kan. Ternyata ketika disuguhkan dia nggak bisa makan. Kenapa? Aku nggak bisa loh. Kenapa? Aku lagi sariawan 14 titik. Makanan itu nikmat sekali harganya jutaan satu paketnya gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa dimakan? Karena ada sariawan di dalam mulutnya. Maka nggak bisa dimakan sama si Fulan tadi. Tetapi menarik ya di santri ini, itu benar-benar sehat walafiat gitu. Saya merasakan ketika jadi santri, makanan kami itu biasa kalau dulu di tahun 2000, saya lulus 2005 gitu ya, berarti sekitar 2004 gitu ya. Itu ketika di pesantren, makanan kami ya rutin, sehari sekali makan itu makannya 1.000 saat itu. Ya udah nasi satu piring, kasih sayur kangkung, tempe dua, es teh satu. Dan itu rutin seperti itu, dan itu nikmat. Kalau di awal bulan kami bisa nambah, tambahkan ayam, total 3.000 gitu kan. Dan di tempat yang paling mahal biasanya kami masuk pesantren dulu itu nikmati luar biasa saat itu. Ketika pulang dari kuliah, kampus gitu kan, balik ke Indonesia lagi, mampir ke pesantren, makan di warung yang sama, dengan menu yang paling nikmat yang sama, saya nggak habis, kok rasanya beda ya. Kok dulu nikmat banget, jadi kagak ya sekarang ya, beda gitu kan. Ternyata Allah titipkan kenikmatannya bukan di dalam bentuk makanan ya, tapi dalam syukur di mulut sarang santri Iya, gitu kan. Masya Maka Allah. khairul idam al-ju'. Sebaik-baik lauk adalah rasa lapar gitu kan. Kenapa Iya, makanan itu kurang nikmat? Satu kurang syukur, kedua memang memang belum lapar gitu kan. Tapi kalau santri kan effortnya luar biasa gitu kan. iya, iya, iya. Maka Masya Allah selalu dimakan santri berkah berkofikum ayah Ya bunda. Allah, semoga setiap butir beras yang disupport oleh semua teman YKRI, sahabat YKRI, menjadi keberkahan ya karena disantap dengan lahap dan habis oleh para santri. Masya Allah, senang sekali ya. Nah, jadi teman-teman semua sesuai dengan topik pagi hari ini ya, terus beristiqomah dalam kebaikan. Dalam YKRI sendiri ini banyak banget ya menu kebaikan yang disediakan. Ya gitu. Kalau kalau kita udah biasa nih dalam kehidupan nyata, kita lihat banyak sekali menu ya di restoran, menu ini, menu itu gitu ya. Kita lihat nih banyak satu toko itu menyediakan kebutuhan kita, menu-menunya apa. Yuk mulai hari ini ya, kita mulai, oke? Mau apa mencari sesuatu yang berbeda gitu ya. Menu-menu yang tidak kelihatan. Menu-menu yang untuk bekal akhirah, Masya Allah. Menu apa aja itu? Menu beras untuk santri 5 kilo per bulan, Masya Allah. 5 kilo doang. Berasnya masuk ke perutnya santri jam 4 pagi sampai larut jam 4 sore sampai menjelang subuh ngaji terus, Masya Allah. Itu beras khatam khatam Quran terus ya. Itu Masya Allah. beras itu masih ikut khatam Quran terus ya Ustadz ya. Jadi yuk teman-teman semua istiqomah dalam kebaikan ya. Ada wakaf tiap bulan untuk pembebasan jalan. Mana tahu teman-teman masih ada persoalan-persoalan yang nggak ada jalan keluarnya. Dengan wakaf 50.000 pembebasan jalan untuk santri ini, insya Allah jadi wasilah datangnya jalan keluar dari setiap persoalan kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mana tahu Masya Allah kita tidak tahu amalan mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita wakaf tanah ya 3 juta per meter yang bisa Mhm.
bertahap yang bisa dibayarkan dengan bertahap 50.000 per bulan. Masya Allah, kita nggak pernah tahu, mungkin 50.000 kita yang keberapa Allah ridho ya. Lalu kita benar-benar dibanjiri rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Karim ya. Nah, so teman-teman semua, kembali kita undang di tengah-tengah kita ya, eh, host kita Mas Khalid ya, untuk mulai ya memandu kita. Kita akan dialog ya bagaimana topik kita pada kesempatan ini ya. Mana ini Mas Khalid? Ah, ini dia. Sebentar ya. Mas Khalid bisa Bisa. ya add bertiga. Sudah Iya, muncul, Bu? udah ya. Baik. Silakan Mas Khalid melanjutkan topiknya tadi. Oke, baik. Tentang istiqomah. Ada quotes waktu itu ya, istiqomah itu Ya. tidak mudah. Yang mudah itu istirahat ya. Tapi tapi dunia ini bukan tempat istirahat. Tempat istirahatnya nanti insya Allah kita sama-sama di surga gitu. Amin. Ustadz Ali. Amin. Baik, istiqomah ini kan nggak mudah. Jadi, tapi istiqomah dalam sedekah akan melahirkan kebaikan. Nah, ini gimana sih, Bu Ustadz, caranya supaya supaya mudah kita mengeluarkan kata-kata kita, supaya mudah kita nggak apa ya, nggak kita nahan-nahan gitu. Caranya gimana? Kadang kita kan, aduh, berat nih, aduh, nggak mudah nih, harta kita cuma segini. Gimana supaya kita itu hatinya pelong untuk mengeluarkan Iya. harta itu? Eh, dipersilakan Ustadz Ali untuk sharing ya dengan sahabat YKRI. Ini hari ini ruangnya Budiah loh ya. Saya tamunya. Lah ini namanya mumpung ada Ustadz Ali bisa menyampaikan, Oh. mana tahu ada siroh-siroh sahabat Rasulullah dulu bagaimana para sahabat ini bersedekah Ustadz. Maka Ustadz. Baik, mungkin gini, dimulai dari sebuah logika. Saya paling suka dengan pendekatan yang digunakan oleh Gus Baha, gitu kan. Ana Muhyiddin bin Gus Baha. Ketika menyampaikan materi itu begitu ringan, gitu kan. Maka disampaikan kepada kita, Alhamdulillahnya Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Andai saja Allah itu Maha Adil yang dijadikan nomor satu, patokannya adalah, maka selesai hidup kita. Kalau misalkan gitu, dikasih nikmat antara nikmat dengan ibadah kita, tanda syukur kita kepada Allah itu adalah ibadah gitu ya. Maka kalau misalkan kita dapat nikmat kalau kita beribadah, maka selesai hidup kita. Maka ada sebuah hadis qudsi yang menyampaikan suatu ketika, hadis qudsi itu menceritakan ada seorang hamba Allah yang solehnya luar biasa, dia mau masuk surga. Maka disampaikan, Alhamdulillah ya abdi, anta tadkhulul jannah birahmati. Engkau masuk ke dalam surga karena rahmatku. Karena aku bahasa kita mungkin engkau masuk surga karena aku kasihan kepadamu. Maka dia marah, nggak mau. Ya Allah, aku ahli ibadah loh. Kok masuk surga ini gara-gara kasihanin? Aku mau masuk surga gara-gara amalku. Oh, ya udah, dihisap semuanya. Ketika dihisap, diletakkan, datangkanlah semua amalnya. Oh, masya Allah, tilawahnya berjus-jus, qiyamulailnya berkali-kali gitu kan. Panjang semua ibadahnya, masya Allah, banyaknya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Terus habis itu ya udah banyak banget ibadahnya. Yuk confirm lah orang-orang ahli surga banget. Maka setelah itu didatangkan sebuah nikmat Allah dalam bentuk satu mata. Nikmat mata bisa ngelihat satu baru satu nih. Diletakkan dalam satu timbangan yang lain. Ternyata nikmat mata itu lebih berat, jeglek langsung amal ibadah tadi begitu ringan gitu. Itu baru satu nikmat mata gitu. Makanya seketika gini, bayangkanlah kalau misalkan kita menggunakan standar adil-adilan dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya Allah berikan itu sangat banyak. Bapak Ibu misalkan saat ini, oke lah punya amanah misalkan, oke lah misalkan belum kecapai pengen ini dan itu, maka dulu hadirkan dulu syukur dahulu. Ketika sudah bersyukur nanti, oh ya Allah, alhamdulillah ya Allah, memang aku belum berangkat umroh atau berangkat haji, aku belum punya kendaraan roda empat dan sebagainya. Tapi ternyata masya Allah, aku tuh bisa melihat dengan pemandangan yang jelas gitu kan, aku bisa angkat tangan normal gitu. Maka nanti kehadiran rasa syukur ini membuat kita, ya Allah, nikmat yang kau berikan begitu banyak. Ternyata pendekatanku untuk padamu, ibadahku kepadamu masih begitu kecil. Maka disinilah nanti ketika kita berinfak apapun itu kan standar titipan ya. Titipan kalau misalkan kan kita jadi berat, kenapa itu menjadi berat, tidak mudah untuk menyampaikan pada orang lain atau mengalirkan lagi, ya karena ada rasa, "Oh, itu punya saya," gitu. Ketika dia bernyadarkan adalah oh ini titipan Allah, jadi semuanya indah.
Ini yang terkenal Pak Ya. Haji Slamet. Ada saya dengar kisahnya dari Ustadz Salim Afillah. Jadi pemuda-pemuda hijrah yang di Jogja sana itu suka mendatangi pada ini para donatur-donatur inspiratif lah, datengin gitu kan. Namanya Pak Haji Slamet. Pak Haji, gimana ya caranya tipsnya ya, biar kita itu bisa bersedekah, bisa nggak pelit kayak Pak Haji, dermawan, nggak pelit gitu kan. Punten ya bahasanya bahasa GMR, dermawan gitu, nggak pelit. Kata siapa? Saya itu orangnya pelit banget. Loh, Pak Haji kok sedekah sono banyak, sedekah masjid banyak, ke yatim piatu banyak, ke para janda-janda juga disedekahin semuanya. Pak Haji kayak gampang banget ngeluarin uangnya gitu kan. Iya gara-gara saya pelit, saya nggak mau itu uang cuma ditaruh dunia. Aneh nggak mau uang itu hanya di dunia. Aneh pengen bawa ke akhirat gitu ya. Makanya saya titipin itu ke panti, ke pesantren, gitu kan anak yatim, ke duafa, sedekahin ini sana. Itu saking pelitnya saya. Nggak mau cuma di dunia, maunya sampai di bawah ke akhirat. Ini kan tentang persoalan mindset saja kan. Mindset tentang berpikir berpikir ukhrawi gitu loh. Terus yang kedua, tadi ayat yang barusan dibacakan oleh Kang Khalid. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah bisa meletakkan bir tertinggi, sebuah keimanan tertinggi, sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Bukan apa yang kalian miliki, tapi kalian cintai. Jadi kan levelnya yang terbaik kan. Nah, ini adalah level apakah setiap hari seperti itu Ustaz? Enggak seperti itu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mensedekahkan seluruh hartanya. Itu ya sekali itu. Tetapi minimal kita punya sejarah adalah ini oh yang paling aku sukai. Ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Ayat ini turun, langsung beliau praktek. Ya Rasulullah, aku punya banyak kebun. Yang ini kebun yang paling aku suka, yang kebun ini ya Rasulullah. Paling subur, paling bagus. Airnya mengalir terus gitu kan. Maka aku pengen sedekahkan. Gitu ya. Nah, yang besarnya punya satu yang sangat besar, tapi setelah itu ya normal lagi. Sedekahin beberapa janda, sedekahin beberapa anak yatim gitu ya, duafa yang membutuhkan. Tapi memang ada tadi ayat itu menunjukkan ada momentum tung, gitu ya kan, bahwa kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hadirkan bahwa kita gitu ya meyakini bahwa nikmat Allah yang sangat banyak yang patut kita syukuri. Bahkan kalaupun misalkan kita hari ini saat saya punya piutang, teman saya minjem 1 miliar, tapi belum bayar-bayar Ustaz. Gitu. Maka ini materi yang kemarin dibahas oleh Kang Khalid ya. Ini kita di halakoh kita. Maka sesungguhnya ada ayat, ada hadis menyampaikan setiap hari ketika kita memberikan piutang kepada orang lain itu, maka kita seperti memberikan sedekah setiap harinya sampai dia membayar amanahnya. Atau yang kedua adalah kita bersyukur bahwa kita bukan orang yang memiliki amanah atau memiliki hutang, tapi kita yang memiliki piutang. Itu wajah kita berbeda loh. Ketemu orang itu nunduk aja, nggak ringan. Tapi kalaupun misalkan kita punya ujian dengan amanah, maka hadirkanlah, ya Allah, inilah hambamu yang hina dina di hadapan manusia. Tapi konsep penghambaan memang seperti itu. Ada potensi orang yang memiliki piutang itu, potensinya dia menjadi lebih takabur daripada orang yang berhutang. Atau memiliki yang punya amanah. Orang punya amanah sedang belajar menjadi seorang hamba sejati, belajar tentang keikhlasan. Iya kan? Orang punya amanah kok sombong, itu kayak nggak pantas gitu loh. Maka di situ kita belajar, bukan saya tidak ingin meledek atau sebagaimana, tapi kita sedang belajar tentang tema sebuah keikhlasan. Gitu. Oh, senang oh ngajarin saya ini loh. Yang penting adalah nggak apa-apa hina di hadapan manusia, yang penting bukan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema tentang hal ini gitu ya, hadirkanlah bahwa nikmat Allah begitu banyak dan bisa kita patut kita syukuri. Oh, alhamdulillah pembukaannya panjangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Baik Ustadz, itu kan tadi kalau misal kita lebih kelebihan harta. Ini biasanya nih orang-orang yang merasa hartanya nggak banyak gitu. Itu kan kalau punya Ustadz itu. Kalau saya nggak punya gimana? Kadang nih mereka mikirnya buat makan besok aja belum ada, gimana mau sedekah. Nah ini banyak di kalangan masyarakat. Gimana tuh menampilkan mindset yang seperti itu? Baik. Saya saya tahu dia nih. Boleh dua-dua. Saya Dia tambah, dulu dia. saya tambahkan kalau Oh ya. untuk bab ini ya. Baik, izin ya, teman-teman semua sharing ya gitu. Nah, sebenarnya hanya satu kalimat yang sering memicu saya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik ya gitu. Jadi misalnya gini, kalau yang sedikit aja kita nggak mampu bersedekah, nggak ikhlas atau nggak punya keberanian untuk bersedekah, nggak mungkin nanti kalau udah banyak bisa ikhlas atau bisa berkemampuan bersedekah gitu. Jadi teman-teman semua,
Kalau yang kecil aja kita nggak sanggup lepas, yang besar nggak akan sanggup lepas. Ya gitu. Banyak sekali teman-teman yang gini, ntar deh kalau aku gajinya udah sekian, aku mau bersedekah. Begitu gajinya udah naik sekian, malah nggak ada yang bisa disedekahkan. Kebutuhannya tambah banyak. Mungkin itulah salah satu ujian ya, gitu. Ujian gitu kan. Tidak menyegerakan apa yang menjadi haknya Allah, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, mulai dari kapan kita bersedekah ya, jangan tunggu punya gitu. Justru karena limited nggak punya, kita harus bersedekah segera. Bu nggak punya dana, nggak punya uang, kan punya senyuman. Pagi ini saya mau lihat senyumannya semua. Ah, sedekahkan senyuman ini kepada setiap orang yang kita temui ya. Siapa tahu mereka butuh senyuman yang berenergi berlian. Untuk memberikan spirit itu udah sedekah ya gitu. Sedekahkan tenaga kita, sedekahkan bantuan kita kepada orang lain, sedekahkan ilmu kita ya gitu. Jadi kalau kita sedekah itu hanya ukurannya uang, nanti masuknya ke Ustadz Ali tadi yang udah dijelaskan, belum tentu itu berat timbangannya. Ya gitu. Di saat kita tidak bahagia gitu ya, tapi kita berjuang untuk menghadirkan energi berlian, memberikan semangat dan senyuman kepada semua teman kita, itu namanya sedekah gitu. Harusnya kita sendiri nggak bahagia, tapi kita memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Wah, itu sedekah gitu. Nah, teman-teman semua, seperti juga kita udah sering ya, gitu. Sesuatu yang sudah kita syukuri, maka ditambah nikmatnya. Nah, nikmat itu apa? Sekarang kita nggak punya Hmm, dana nih untuk sepakat. berwakaf. Sekarang kita nggak punya uang nih untuk bersedekah secara uang ya, nominal. Tapi kita punya itu tadi yang saya sebutkan, senyuman, semangat, tenaga, bantuan, kita kontribusi kepada semua tempat dimanapun kita berada yang bisa kita support gitu ya. Nah, kita mensyukurinya gitu kan, mensyukuri bisa sedekah senyum, mensyukuri bisa sedekah tenaga, mensyukuri bisa sedekah ilmu ya, siar informasi yang mungkin yang kebaikan-kebaikan lain gitu ya. Kita bersyukur kita masih bisa sedekah itu. Maka insya Allah dari rasa syukur itu Allah tambahkan nikmatnya. Tiba-tiba ujuk-ujuk dikasih Allah uang yang banyak ya, karena akan ditambah nikmatnya. Nikmat apa aja Bu Dia? Apa aja? Bisa berupa kedudukan, jabatan, pangkat, ya kemuliaan, kemudian uang yang banyak, tiba-tiba dikasih tanah sama orang, tiba-tiba dikasih motor sama orang, ya ini Allah gitu, menambahkan nikmat pada kita yang selalu mensyukuri apa yang kita punya, dan apa yang kita Kayak Bu Diah punya ya Bu ya. disedekahkan kan gitu ya gitu. Iya. Nah, siapa yang Kayak juga mau gitu kan Bu. memulai seperti Kalau itu dikasih mobil katakan kan. saya. Saya. Iya, ndak usah nunggu punya banyak, justru saat punya nggak banyak segeralah sedekah gitu ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya dikasih banyak pun sama Allah, nggak gimana-gimana, waktunya disedekahkan salurkan saja. Semakin dikeluarkan semakin tambah banyak gitu teman-teman ya. Gitu Mas Khalid ya. Sharing dari saya. Oke. Jadi senyum juga sedekah, membantu saudara Iya yang dong. uh, dalam persoalan juga sedekah gitu. Ya, ya. Kalau dari cerita si Ustaz, kita kan sering sahabat-sahabat yang kaya raya itu ya. Nah, kalau dari sahabat yang kekurangan, ada nggak Ustaz sedekah yang bernilai? Nggak, contoh contoh sirohnya, contoh ceritanya. Baik. Sebelum ke Sirah gitu kan, itu yang 1400 tahun yang lalu, kita yang deket saja. Ya, Bu Diah kan dapat mobil bagus gitu kan. Ketika ikhlas Redo mau show di hari itu kan bolak-balik ke pesantren dengan bawa perbekalan yang banyak dengan wanita ajaibnya. Masya Allah, tahu-tahu mobil ganti Ustaz gitu kan. Tanpa mengeluarkan uang speser pun hadiah gitu kan. Oh, Masya Allah. Biasanya testimoni terdekat itu juga ada gitu loh maksud saya dari Budia. Oke, kalau dari para sahabat ada banyak sekali case-nya gitu kan. Jadi gini, para sahabat itu
yang agnia, bahasa yang berkelebihan gitu kan, kaya raya juga banyak, tapi yang juga keterbatasan secara apa namanya, secara perekonomian juga nggak sedikit. Kayak gitu kan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat itu kan turun ketika seorang sahabat datang pada Rasulullah dalam keadaan belum makan. Ketika dalam belum makan, maka Rasul juga pun nggak punya makanan di rumahnya. Maka nanya, siapa di antara sahabatku kalian yang bisa menjamu tamuku ini? Ada seorang sahabat, nggak ingat namanya gitu ya, langsung ngacung, saya Rasulullah, tanpa babi bu. Nanya dulu ke istri, nggak gitu ya, saya Rasulullah. Maka diajak ke rumahnya, ternyata di rumahnya hanya cuman ada satu piring pun ini untuk anaknya. Jadi bapak sama ibunya memang nggak dapat stok gitu ya, stoknya cuma satu buat anak-anaknya. Maka apa yang terjadi, anaknya dikasih minuman, nah minum yang banyak ya, habis itu tidur. Ternyata makanan tadi diberikan pada seorang sahabatnya tadi. Dibuat lampunya agak gelap-gelap gitu ya. Maka agak-agak temaram gitu kan. Kayak di tas sahabatnya juga lagi makan piring gitu kan. Dan dia pura-pura makan. Memang karena nggak kelihatan sama sahabatnya. Sama dodonya makan gitu kan. Dan alhamdulillah tamunya kenyang malam itu. Dan satu keluarga ini semuanya lapar. Dalam keadaan keterbatasan. Ya mereka minum yang banyak buat tidur. Maka pagi harinya dengan tersenyum begitu bangga, Rasulullah senang umatnya seperti ini. Ketika Rasul membacakan bayut siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih memprioritaskan orang lain walaupun mereka khasasah. Mana khasasah butuh gitu. Kalau lebih itu ya oke case-nya. Tapi memang ini adalah level yang nggak mudah gitu ya, level yang tinggi dalam sebuah keimanan seseorang. Ini level-level para sahabat. Ya kalau kita masuk ke level itu alhamdulillah, kalau tidak ya kita ikhtiarkan belajar untuk ke level itu. Yang kedua, ada sebuah kisah yang lain. Saya tidak ingin. Jadi apa yang disampaikan Budia tadi tentang bahkan sedekah senyuman, minimal sedekah itu dari hati. Kalau sedekah mulai dari hati, itu yang hadir adalah sebuah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tapi kalau sedekah dari dompet, kalau kita sedekah banyak, hadirnya bisa jadi takabur dan ujub. Saya nih gitu kan. Tapi kalau sedekah dari hati, walaupun besar ataupun kecil, dia datar saja. Sayyidina Utsman bin Affan sekali sedekah itu bisa puluhan miliar. Dalam peperangan Tabuk misalkan, itu mengeluarkan langsung 2.000 dinar. Abdurrahman bin Auf juga sama ribuan dinar. Satu dinar sekarang berapa bun? 5 juta atau 6 juta gitu kan? Tinggal dikalikan saja. Habis itu belum mengirimkan 300 ekor onta dengan tunggangan di atasnya. Satu ekor onta itu sekitar 50 jutaan, apalagi dengan kebutuhan di atasnya mungkin 60 jutaan. Itu yang onta biasa. Kalau onta tunggangan butuh mungkin di atas angka 100 jutaan. Itu masya puluhan miliar dan belum datar saja. Dan sedekahnya secara terbuka dan biasa saja. Tapi nanti kita akan dapati ada seorang sahabat. Ini kan menariknya. Jadi sedekah itu dalam peperangan Tabuk itu beberapa hari. Persiapannya sekitar 1 bulanan sebelum berperang. Ya, sepekan 2 pekan lah sebelum berperang. Sampai di hari-hari detik terakhir, semua para sahabat itu yang itu udah kehabisan dananya, udah sedekahin semua. Bahasa depositonya saldo di rekeningnya udah pada dinolkan gitu kan, disedekahkan kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar langsung seluruh hartanya. Sayyidina Umar bin Khattab setengah dari hartanya. Itu disedekahkan habis-habisan. Tapi menariknya, di penghujung, itu Rasulullah berkata, hadis ini menarik deh. Setelah subuh, biasanya memang belum menyampaikan ini, biasanya setelah subuh gitu kan. Kabar Bushra itu setelah subuh. Belum menyampaikan, man minkum. Siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya. Maka orang semua ngeliatin ini siapa yang akan ngacung, ini orang keren banget, ini orang kaya dari mana ini, semua orang udah kehabisan duitnya gitu kira-kira, ini kok masih bisa sedekah di limit-limit akhir, di batas-batas akhir, ini orang keren banget, nggak ada yang ngacung. Siapa di antara Rasul nggak mungkin salah karena Rasul dapat kabar dari Jibril, siapa di antara kalian yang malam ini bersedekah dan Allah telah terima sedekahnya. Krik krik krik, cari siapa, Allah sempat nyari ini siapa yang akan ngacung kira-kira, nggak ada yang ngacung lagi. Sampai Rasul 3 kali, man minkum, siapa di antara kalian yang bersedekah malam ini dan Allah telah terima sedekahnya. Gak ada yang ngacung. Sampai ada seorang sahabat, bukan dari barisan orang-orang kaya, barisan dari sahabat yang sederhana sekali. Bahkan bukan sederhana, duafa gitu lipasnya. Ngacung dengan sangat-sangat malu. Namanya Ulbah bin Zaid. Akhi, kemarin kita halakoh nggak ingat namanya, sekarang ingat namanya. Ulbah bin Zaid, ngacung. Dengan agak ragu, bener-bener ragu. Ya Rasulullah, mungkin saya Rasulullah. Oh baik Ulbah, apa yang kau lakukan malam ini? Ya Rasulullah?
Aku bermunajat, ya Rasulullah, dalam malam-malam itu. Aku mengatakan kepada orang-orang, aku mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kau perintahkan seluruh sahabatku, seluruh umat ini untuk bersedekah. Sedangkan aku gak nitipin uang untuk diriku. Aku gak punya uang untuk sedekah. Maka ya Allah, jika ada kezaliman orang lain terhadap diriku dan ada pahala di sana, maka aku ridhokan ya Allah, aku sedekahkan seluruh pahala itu kebaikannya untuk orang-orang muslimin." Maka Rasul mengatakan, "Hahuwa, iya itu, sedekahmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi sedekah itu tentang sebuah motivasi. Saya ingat banget ketika ada seorang sahabat, ketika ada pengumpulan dana Palestina, saat itu Kang Opik, beliau datang dan buat konser. Siapa di antara Bapak Ibu yang akan berdiri untuk bersedekah 50 juta? Ada beberapa orang berdiri ke atas panggung. Oke, ada lagi? Enggak, cukup. Habis itu ada yang 25 juta. Ada beberapa orang maju ke panggung. Dan panggung udah mulai itu kan agak penuh gitu kan. Ada yang mau lagi 10 juta naik panggung. 1 juta naik panggung. Itu apa ketika terakhir 50 ribu, 500 ribu naik panggung. Hampir semua yang di bawah mau naik ke atas panggung. Ya masih ada beberapa orang. Tapi menariknya di pojok sana ada seorang laki-laki yang nangis. Dia nangis gitu kan. Sepertinya ini orang pengen maju ke depan, cuman dia nggak punya. Dia wajah-wajah dengan wajahnya Ulbah bin Zaid. Dia mungkin masih punya amanah dan sebagainya gitu kan, yang belum bisa bersedekah. Tapi setidaknya tangisan itu, bakain, itu dituliskan dalam Al-Quran. Dalam orang Tabuk tadi ada orang yang nangis, sedekahnya dalam nangis, dan tangisan itu menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini ada hambamu yang ingin sedekah cuman nggak punya uang untuk sedekah, maka dia meneteskan air matanya menjadi saksi. Jadi motivasi adalah dalam sedekah itu dari mana? Dari hati, gitu ya. Bukan saya menjadi level angka donatur gitu kan. Atau misalkan kalau biasanya itu khawatir ya, nanti yang tercoreng dengan apa? Dengan ketakaburan. Tapi hadirkanlah ya Allah, ini loh, engkau yang kau perintahkan. Aku ingin menjadi seorang hambamu yang bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Maka dengan level apapun, bahkan ketika dengan sedekah perasaan, pernah disakiti orang lain ada pahalanya, maka itu pun bisa disedekahkan. Dan Rasul mengatakan, selalu sesungguhnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sekarang kan nggak ada Rasulullah ya, nggak ada malaikat Jibril turun untuk ngasih tahu kan. Kalau ada malaikat Jibril kasih tahu mungkin bisa jadi gitu kan. Oh Masya Allah di sini ada Bu Novi gitu. Misalkan oh itu ya Rasulullah ngasih kabar kepada kepada Rasulullah gitu, wahyu turun gitu kan ngabarin, atau misalkan ke Budiah gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu. Intinya kabar Allah telah terima sedekah itu ada, polanya masih masih sama. Begitu akhi. Baik, Masya Allah. Ini sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Di YouTube ini ada pertanyaan dari Bu Febri. Nah, ini menarik tentang piutang lagi nih Ustaz. Ini kan terkait piutang, setiap harinya adalah sedekah. Ustaz Ali, Bu dia boleh nanya, kalau orang yang kita pinjami, kita tagih katanya belum bisa bayar, tapi bisa beli kendaraan baru. Gimana itu Ustaz? Budiah silakan ahlinya. Ya, baik teman-teman semua, untuk kita merespon ya kehidupan dan perubahan kehidupan kita dan seseorang, itu landasan pertama harus positive thinking. Ya gitu, positive thinking. Jadi manakala mereka belum bisa menggenapi ya atau membayar amanah kepada kita, ya, itu positive thinkingnya mereka belum diberikan hidayah untuk itu. Mereka belum mendapatkan rezeki untuk itu ya gitu. Kok tiba-tiba mereka bisa beli kendaraan gitu ya. Masya Allah. Tetap kita harus menjaga yang namanya positive thinking. Alhamdulillah. Itu yang lebih dibutuhkan buat mereka. Insya Allah itu mobilnya jadi barokah. Insya Allah pekerjaannya tambah maksimal. Insya Allah itu tambah produktif dan bisa menyelesaikan amanahnya di kemudian hari. Lalu positive thinking selanjutnya menuju ke positive feeling. Ya, langsung dalam hatinya, Alhamdulillah ya Allah. Pada saat dia belum bisa menyegerakan pembayaran amanahnya, maka setiap harinya itu adalah sedekah saya. Terimalah ya Allah sedekahku itu. Ya, teman-teman gitu. Jadi apapun yang terjadi, wow, keren. Di satu sisi kita merasa, ya teman-teman semua, kan masih punya amanah kepada saya, kok beli kendaraan. Nah, ini harus tetap menjaga sebagai manusia ajaib, ya, sebagai apa insan magnet rezeki, ya. Wow, kerennya tuh bener-bener secara positive thinking, ya, secara positive thinking itu kita harus temukan sebuah statement yang keren gitu ya, bahwa ya itu rezeki dia.
saya harus turut bersyukur atas rezekinya. Ya, persoalan amanah belum dibayar itu perisai saya. Maka banyaklah sholat taubat supaya perisainya lepas ya gitu. Ya. Nah, kalau dikaji lebih dalam, daun jatuh aja nggak mungkin tanpa izin Allah. Ya, itu amanah tidak terbayar ya, kemudian bisa beli mobil, mungkin itu siapa tahu juga mobilnya pemberian orang ya. Jadi positive thinking, positive feeling, Allah tidak akan pernah tidur dan rezeki tak akan pernah tertukar. Iya, Oh, demikian mungkin sharing yang bisa saya sampaikan. Silakan Mas Khalid. ya, Ya, ujian biasanya ujian yang punya piutang itu ujian keikhlasan dan ujian kerinduannya. Biasanya itu antara antara yang ditagih lebih galak atau yang ditagih bisa jalan-jalan gitu. Akhi, ini positive thinking dan feeling. Ya, satu Ustaz. satu sama terhubung sekali ya. Materi yang baru kita bahas kemarin gitu Oh, kan. Salam. Saya masih ingat dalaman ya. Bapak Ibu misalkan perhatikan kajian moneter rezeki saya baru ngebahas ini dengan Kang Khalid kemarin. Mas Robi juga gitu kan. Tema tentang menarik piutang di bab ke-16. Maka apa yang dilakukan ketika kita sedang berikan piutang pada orang lain, tambahan Bu Diah ya. Nomor satu adalah ridho, sebenarnya gitu. Sudah ridho dari awalnya. Terus kedua hadirkanlah mindset. Memang Rasul menyampaikan setiap harinya ketika kita berikan amanah, berikan apa ya ke lapangan pada orang lain dalam bentuk amanah tadi orang lain, maka setiap harinya menjadi sedekah untuk kita. Gitu. Bahkan kita misalkan kita sedang kurang, kok alhamdulillah sampai hari ini ayah Buddha kok sehat walafiat itu kan. Kan ada hadis Rasulullah dawu mardokum bisodakoh. Obatilah orang yang kurang sehat di antara kalian dengan sedekah. Kok Bapak Ibu sehat terus ya? Ya alhamdulillah mungkin bisa jadi berkah tadi. Kita memberikan amanah kepada orang lain gitu kan. Dan memang belum dibalas. Di situ ada sedekah tiap hari yang menjaga kita dari ketidaksehatan tadi gitu. Masya Allah. Ya, maka menghadirkanlah sudut pandang yang lain gitu ya. Ya kita Positive tadi thinking, sepakat positive thinking. Ya kita nggak tahu positive uang itu feeling, feeling dan positive motivation. dan Dan positive motivation. Plus tapi 4 itu Ustadz, plus Masya 4 Allah. titik keajaiban itu plus 5, plus 4 Ah, itu keridoan terhadap semua kondisi. yes, salah Wah, betul. zona keajaiban itu. Masya Allah, selamat ketemu dengan Pak Rido. Dan penutupnya, Ustaz Asrul menyampaikan, jika Anda mau memberikan pinjaman ya, gitu ya, kepada orang lain, perhatikanlah hal berikut. Ini halaman 103, kajian moneter rezeki Ustaz Nasrullah. Teliti dulu yang orang yang mau meminta amanah kepada kita. Kalau memang track recordnya seperti itu, maka kita bisa menolak dengan cara halus. Nomor dua, yang paling penting adalah, kalau Anda sudah mengeluarkan uang untuk dipinjamkan kepada orang lain, anggap saja uang Anda sudah tidak ada. Yes, Itu. correctly. Benar Ya, sekali. kalau misalkan balik itu namanya bonus. Tapi Ya, gini, ya fokusnya tolong tidak pada uang kita yang mungkin dipinjam oleh saudara kita gitu 5 juta, 10 juta. Tapi fokusnya adalah kira-kira uang seperti itu mungkin nggak Allah berikan lewat jalur yang lain, kemudahan demi kemudahan yang lain. Sangat mungkin. Maka yes, fokusnya Allah kau berikan rezeki kok banyak banget ya. Bisa jadi wasilahnya dari tadi ya, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah memudahkan urusan kita. kita. Jadi jangan fokus yang kecil itu, bisa jadi Allah buka banyak pintu. Ketika Hmm. satu pintu tertutup, maka fokuskan ke sebelah. Oh, ada pintu buka yang lain nih, kita cek lagi. Kalau kita hanya fokus pada satu pintu, maka kita akan merasa nikmat Allah terlalu sedikit, gitu ya. Benar Gitu. sekali. Kita fokus pada kolam, kita nggak lihat lautan seluas samudra. Oh iya, tuh. Kita fokus pada empang, jangan dong fokus pada lautan yang luas. Ibu seperti sedang menyindir saya. Saya ini punya empang di sini, Bu. Ada empang depan ikan nila ya, Tat. Iya, di belakang Ibu itu kan empang, Bu, yang ada hijau-hijaunya Iya, itu, Bu. betul itu. Baik, baik, ini demikian Mas David. ada satu pertanyaan bagus nih Bu, untuk bagaimana kita tahu dari Pak Mahmud, bagaimana kita tahu kalau sudah kita diterima oleh Allah terkait Bagaimana kita ketenangan. tahu amalan apa? Bagaimana kita tahu kalau sedekah kita itu diterima oleh Allah? Adakah ketenangan hati atau apa? Saya atau Ibu dia? Ya, Saya, oke. Ya, silakan. Baik. Gimana caranya kita tahu amalan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Satu, hati kita plong. Kalau ya Allah, gimana ya tadi ya sedekahnya ya. Itu ada potensi kita belum diterima. Nih, karena kaidahnya gini, Bapak Ibu bisa baca dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu
lil yusro. Serius, Bro. Ya, siapapun yang mereka atau memberikan wattaqwa dan dia bertakwa dalam ketakwaan dalam sedekah itu, wasaddaqa bil husna dan membenarkan Rasulullah, beriman pada Rasulullah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan perjalankan dia, kami mudahkan dia di dalam sebuah kemudahan. Hatinya mudah, semuanya lapang, semuanya. Ya. Wa amma man bakhila, dan siapapun yang bakhil, wastaghna dan merasa cukup nggak butuh lagi sama Allah. Wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan Allah gitu kan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami perjalankan dia ke tidak mudahan, menuju ketidakmudahan. Jadi gini, ketika pengen tahu kira-kira amalan kita diterima atau tidak, sedekah kita diterima adalah satu, bahwa sesungguhnya ketika kita sedekah kita bahagia dengan sedekah itu. Kayak kan ada iklan tuh kan, anak muda masukin gitu kan, dikasih ide dari belakang gitu, 100.000, dimasukin ke kotak gitu kan. Wih, orang nih bapak sedekahnya dari dia 100.000. Dek itu uang adik yang jatuh, apa uang aku gitu kan. Dia menyesal. Ketika sedekah terus menyesal, maka itu hati-hati bisa jadi Allah belum terima. Kenapa? Dia tidak mudah begitu ya. Maka tadi agak kelapangan. Contoh gini, orang yang haji mabrur, kalimat mabrur itu, maka ngecek tanda kemabruan ini bukan ketika di tanah suci. Ketika di tanah suci juga nggak, pasti nggak jadi acuan. Ketika sholat di tanah suci dia khusyuk, di tanah suci dia sholatnya apa namanya on time, bahkan belum waktunya sudah hadir gitu kan. Sholat Jumat aja itu datang harus jam 9. Setelah jam 9 di luar kita, panasnya luar biasa kan. Nah, itu Masya Allah, ya emang terjaga di sana. Tapi kemabruan dicek kapan? Ketika pulang ke tanah air, dia masih ada perbaikan nggak? Kalau sebelum haji atau sebelum umroh, biasanya datangnya pas sholat, nggak ikut khutbah misalkan. Ini sekarang Alhamdulillah, pas khutbah sudah ada di situ, gitu ya. Biasanya sebelum umroh, itu datangnya pas qomat. Ini pas adzan sudah datang. Ini bagian dari kemabruan. Ada peningkatan sebuah kebaikan, gitu. Dan kedua, ini dari segi psikologis, kaki ada seorang datang kepada ibu-ibu datang kepada Ustadz Bendri saat itu. Maka nanya, Ustadz kok suami saya ini marah-marah mulu, emosinya nggak stabil. Ustadz Bendri jangan mengatakan simpel, ibu suami ibu pelit ya. Loh, kok Ustadz tahu katanya. Iya, orang pelit itu suka marah-marah katanya. Katanya gitu. Kan apa? Waktumunal itu ayatnya gimana ya? Itu kan satu, mereka itu orang-orang yang tidak bisa menahan emosi itu. Ayat sebelumnya tentang berbicara tentang sedekah. Bahwa sesungguhnya orang yang bisa orang ahli sedekah itu waktumunal khair, mereka bisa menahan amarahnya. Itu sangat-sangat connecting. Nanti kalau misalkan kita nggak mudah untuk menahan amarah bisa jadi emang ada potensi juga gitu ya. Kita kurang sedekah. Oh, alami soal. Budi Iya, mungkin tambahan? iya. Dari Budia mungkin ada tambahan, Eh, pengalamannya kan banyak nih, berdasarkan pengalaman Budia. oh Rasanya iya, apa setelah mungkin tambahan terakhir ya. eh, dalam kesempatan kali ini, banyak-banyak saja kita mengucapkan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi apapun yang kita alami sebenarnya sinkronisasi pikiran, ucapan dan hati itu untuk pembelajaran awal ya. Kalau yang saya alami dulu ya, itu lebih bisa diterima oleh apa diri kita, hati, pikiran, ya, dan juga ucapan itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini bisa sharing di sini. Alhamdulillah hari ini masih ada nasi yang bisa dimakan. Alhamdulillah itu lebih bisa disinkron, lebih bisa diterima oleh seluruh komponen tubuh kita dan juga otak pikiran kita. Tapi kalau karena gini, karena astagfirullahaladzim, ya beristighfar astagfirullahaladzim, ini khawatirnya kita belum bisa memaknai astagfirullahaladzim yang tepat gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya bukan saya salah, ya saya siap belajar gitu ya. Saya salah, saya siap diperbaiki, saya siap belajar kan gitu ya, hakikat astagfirullah. Tapi yang ada astagfirullahaladzim, saya dizolimi ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok segini amat suami saya ya Allah. Nah, akhirnya astagfirullahnya itu astagfirullah yang menghakimi orang lain ya gitu. Nah, itu tidak sinkron ya. Saya salah, saya mengaku salah, saya siap belajar gitu kan. Nah, maka yuk belajar pembelajaran untuk sahabat yang mungkin lagi berupaya untuk mendapatkan yang disampaikan Ustadz Ali tadi, habis bersedekah lalu hatinya plong ya. Itu kita belajarnya dari selalu mengucapkan alhamdulillah atas setiap detik nafas kita
Alhamdulillah. Gitu ya. Supaya terlatih dulu untuk legowo. Terlatih dulu untuk bersyukur terhadap setiap yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Iya. Demikian Mas Khalid tambahannya. Mm-mm. Ya Allah, Alhamdulillah ya, ini sudah mau jam 10 nggak kerasa kita bahas tentang sedekah luar biasa. Waktu terasa begitu cepat. Insya Allah berkah waktu yang kita gunakan untuk membahas tentang materi pada pagi hari ini. Oke, sebelum sebelum kita tutup, izin saya menyampaikan ini ada yang bertanya gimana caranya sedekah beras nih. Saya sampaikan sedikit tentang tadi ya yang di awal kita sampaikan lagi TS. beberapa program-program Yayasan Rozikin. Singkat saja, ini ada wakaf jalan bisa 50.000 per bulan. Bisa langsung menghubungi Mbak Ilda di 0812 1110 2015. Nanti yang ketinggalan, yang nggak sempat screenshot, bisa nonton ulang di YouTube Pesantren Khairul Zikin ya. Ya. Kemudian ini QRIS-nya dan nomor rekening wakafnya, silakan bisa di screenshot. Dan ini wakaf pesantren yang 50.000 per bulan, yang 3 juta per meter. Ini 50.000 per bulan juga di Mas Robi di 0823 839 dan wali asuh ini nanti Bapak Ibu bisa meniatkan, misalnya saya ingin menjadi wali asuh seorang santri, saya ingin menjadi wali asuh 5 orang santri dengan jumlah sekian, dengan jangka waktu sekian, silakan Bapak Ibu, misalkan ingin khususon menjadi wali asuh santri, mendaftarnya di 0821 7298 31. Dan zakat ini Bapak Ibu yang uh, masih belum tahu hartanya, batasan zakatnya sampai di mana, berapa persen harus dikeluarkan, silakan juga bisa melalui Yayasan Khairul Razikin 2172984831. Kemudian ini tadi yang ditanyakan beras untuk santri sama di Mbak Ilda di 0812 1110 2015. Silakan bisa nanti WhatsApp Mbak Ilda dan nanti digabung di grupnya, grup beras untuk santri. Jadi, ini mulai dari 5 kilogram per bulan. Saya mau 10 kilogram per bulan Mas, mau 20 kilogram, oh, boleh, boleh banget. Jadi 5 kilogram ini hanya minimal saja ya 5 kilogram per bulan. Jadi programnya nanti ke Mbak Ilda di nomor yang tertera, nanti gabung di grup. Dan ini sedekah santri secara umum, secara keseluruhan, Bapak Ibu jika ingin mensupport kebutuhan santri pesantren Khairul Zikin, mulai dari kitab, sarana belajar, siang, dan kebutuhan-kebutuhan santri bisa di rekening ini. Silakan disimpan, di screenshot juga. Dan silakan follow media-media sosial. Baik, itu saja dari kami Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khair atas sharingnya pada pagi hari ini, atas materinya. Kemudian, Wajib khairan akhi. Ternyata masuk yang hadir banyak ya. iya ini Jadi hampir. kami ucapkan mohon maaf, sepertinya karena limit Zoom kita kan hanya 100 ya. Tadi di angka 100 itu langsung berhenti. Mungkin beberapa wali santri ataupun misalkan Bapak Ibu yang nggak bisa hadir masuk ke Zoom itu karena memang punya limit 100. Jadi Limitnya nanti 100. tidak bisa hadir di Zoom, mungkin bisa ikut ke YouTube. Jazum khairan, ini banyak orang baik yang menjadi supporter ayah bunda semuanya. Kita sering doa dan kita juga apa namanya minta untuk para santri juga doa secara sir, secara rahasia, memang tidak divideokan mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi doa para santri walaupun tidak tersebutkan namanya, Allah tahu, malaikat Jibril tahu doa itu tertuju untuk siapa gitu ya. Bahwa kebaikan mereka bisa ngaji di sini, bisa sekolah di sini dengan fasilitas yang cukup baik, itu dengan wasilah ayah bunda semuanya. Kami ucapkan hatur nuhun dan jazakumullah khairan katsira. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan kasih dan Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang di YouTube. Sampai jumpa pekan depan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bunda, izin pamit. Sampai ketemu di hari Selasa depan. Kita setiap Selasa ya, insya Allah. Izin keluar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Terima kasih Bu Nadia, Pak Ali.